Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan membangun model VECM, Vector Error Correction Model. Oke, silahkan dibuka dulu datanya. Karena model VECM ini secara tidak langsung kita sudah belajar teorinya di model ECM dan di model VAR. Oke, sekarang sudah dibuka, pindah yang di sini out ini ya, Austria, Swedia, France, Switzerland, UK. Nah, kita guna yang Austria ini. Nah, model VECM itu apa sih? Model VECM itu adalah model multivariate linear time series ya, yang digabungkan menjadi model dynamic time series dengan terdapat adanya kointegrasi. Jadi di dalam model VECM ya, di sini ada vektor, di sini ada yang namanya error correction model. Nah, vektor kemarin kita sudah belajar ya, YT, lalu Y1T, Y2T merupakan fungsi dari beta T, beta 11, beta 12, beta 21, beta 22 yang nanti akan menghasilkan nilai error term 1 dan error term 2. Kurang lebih ini ada menjadi vektor ya, di mana setiap variabel itu bisa dilihat pengaruhnya. Oke, kita blok materinya ini mudah ini. Nah, di sini di dalam model VECM ya, itu harus memiliki nilai persamaan yang sama. Sorry, ini sampelnya masih salah, ini tahun 2000 sampai 2012. Nah, punya teman-teman kalau belum sama disamakan dulu estimation sampelnya, yaitu 2000 Q1 sampai 2012 Q4. Oke, kalau sudah, jangan lupa karena datanya ini besar, kita lock. Nah, nih langkah awal kita akan mengestimasi yang namanya model VECM. Estimasi dari model VECM itu seperti apa? Pertama, kita tentukan lag-nya. Nah, langkah awal berarti kita melakukan uji kointegrasi. Kedua, uji lag. Nah, jadi langkah awal kita mengestimasi VCM. Ini cara estimasi VCM seperti ini. Di sini kita pindah ke vector error correction ini. Kalau sudah, jangan lupa kointegrasinya kita biarkan. Nomor kointegrasi 1 kita menggunakan linear trend in data ya, intercept not trend. Oke. Kalau sudah klik OK. Nah, ini adalah hasil VECM-nya teman-teman. Tetapi kita harus ulangi, Pak. Oke, kita ulangi ya. Nah, ini kointegrasinya dibiarkan atau teman-teman pindah boleh. Ini seperti uji Johansson. Nah, karena saya nggak pindah, jadi saya pilih di sini. Langsung dipindah ke vector error correction. Lag intervalnya kita gunakan 1-2 dulu. Ini kalau yang di VCM tidak ada ketentuan seperti di VAR kemarin ya. Kalau sudah klik OK. Sudah, Pak. Nah, ini adalah hasil VECM-nya. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Nah, ini kemarin kita sudah singgung dulu materinya terkait dengan Johansson Cointegration. Ya. Johansson Cointegration caranya teman-teman tinggal klik view, lalu pilih Cointegration Test. Kalau sudah klik OK. Nah, ini test specification-nya kita sama, tidak ada yang perlu dirubah. Kalau sudah klik OK. Nah, kemarin syarat kointegrasinya apa? Ada tanda bintang salah satunya. Nah, dari sini kita menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi. Kalau tidak terdapat kointegrasi, maka dia harus dirubah ke bentuk
model VAR. Karena VAR tidak membutuhkan kointegrasi. Karena ini ada kointegrasi, maka kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendapatkan uji kointegrasi, kita kembali lagi. Klik estimate di sini, teman-teman. Klik estimate, lalu kita klik OK. Syarat diterimanya, nilai kointegrasi harus minus. Ya, syaratnya di sini apa? Syarat diterimanya leg. Nah, sekarang kita kan tadi memasukkan leg 1 dan 2. Ya. Syarat diterimanya leg, pertama, nilai kointegrasi, nilai kointek 1, ya ini. Koefisien harus minus dan T statistik harus di atas 1,9. Oke, perhatikan di sini. Ini minus apa positif? Nah, itu adalah nilai koefisiennya minus. Nah, lalu di sini T statistiknya di atas 1,9 apa di bawah 1,9? Di bawah. Hilangkan dulu. Di bawah. Minusnya diabaikan dulu. Di atas, Pak. Ya, di atas ya, berarti ini kita terima. Pokoknya harus minus semua di sini. Sehingga penggunaan leg sebesar 2, berarti kita terima. Nah, berarti kita sudah berhasil membentuk model VECM. Seperti itu, teman-teman, cara membentuk model VECM. Nah, ini cukup mudah ini. Ya. Nah, tetapi apakah cukup sampai di situ? Tidak, belum. Ya. Setelah kita membangun model VECM, langkah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya forecasting. Dan langkah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya struktural analisis. Ini. Kita bisa melakukan forecasting dan struktural analisis. Dan ini di VECM kita pelajari semuanya. Pertama kita akan belajar cara menganalisis strukturalnya. Ini sama langkahnya seperti melakukan VAR. Ya. Jadi teman-teman tinggal pilih view, lalu pilih impulse respon. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, di sini kita pilih multiple graph dengan periode 10. Kalau sudah, klik OK. Ini saya hapus ya. Nah, ini. Gambarnya seperti ini. Kalau di bawah garis seperti ini berarti tandanya negatif, teman. Dan ini kebanyakan semuanya positif. Ya, direspon secara positif dari periode 1 sampai periode 10. Nah, ketika ada guncangan pada variabel jumlah uang beredar, maka jumlah uang beredar akan merespon secara positif dari periode pertama sampai 10. Ya. Tetapi mulai periode ketiga, responnya over responsif, terutama di GDP ini. Jadi ketika ada guncangan pada variabel GDP, maka respon dari variabel jumlah uang beredar akan direspon secara positif, dan memulai periode keempat, itu akan direspon secara over positif, sangat tinggi. Nah, dan P ini cukup landai. Seperti itu cara membacanya. Selanjutnya, satu lagi adalah variance decomposition. Nah, teman-teman klik variance decomposition di sini, lalu pilih tabel, lalu klik OK. Bisa ulangin, Pak? Oke. Teman-teman pilih view, lalu pilih variance decomposition. Pilih yang tabel. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, ini adalah proporsi pergerakan data ketika ada guncangan antar variabel. Proporsi pergerakannya pada periode 1 akan direspon secara keseluruhan oleh variabel jumlah uang beredar. Sedangkan pada variabel ke-7, periode ke-7 akan direspon oleh variabel jumlah uang beredar sebesar 58,18, oleh variabel harga itu adalah sebesar 1,63, dan oleh variabel GDP adalah sebesar 40,20. 40,2. Nah, ini adalah proporsi pergerakannya. Nah, ini untuk struktural analisis tidak perlu saya panjang lebarkan karena kemarin teman-teman sudah belajar banyak di sini.
Ya. Di mana VAR, ini kurang lebih sama. Ya. Sekarang yang perlu kita pelajari adalah cara membangun forecasting-nya. Oke. Teman-teman klik estimate, lalu klik OK. Di sini cara membacanya teman-teman, yang atas ini adalah untuk long run. Oke. Ya, yang atas tadi ya ini adalah untuk long run. Sedangkan yang di bawah ini ini adalah untuk short run. Jadi kita sudah mendapatkan hasil VECM untuk jangka panjang dan jangka pendek. Cara membacanya gimana? Ini perhatikan, ini nilai koefisien, ini nilai T statistik. Nah, ini nilai koefisien. Yang perlu teman-teman perhatikan, ya, itu adalah nilai T statistik kita bandingkan dengan T tabel. Pokoknya nilai T statistik atau T hitung itu harus lebih besar daripada T tabel. Nah, T tabelnya itu biasanya 1,9 yang paling tinggi. Dan di sini kita lihat adalah bahwa harga dan GDP itu memiliki nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel. Yang artinya apa? Bahwa GDP dan harga itu berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang. Itu yang pertama. Sedangkan pada jangka pendek, yang berpengaruh yang mana ini? Nah, ini. Jadi yang jangka pendek yang berpengaruh hanyalah GDP minus 2 atau GDP 2 tahun sebelumnya itu berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Sedangkan harga dan jumlah uang beredar itu sendiri tidak berpengaruh karena nilai T hitungnya itu di bawah 1,9. Nah, seperti itu. Dan ini nilai kointegrasinya yang menunjukkan angka yang minus. Artinya apa? Ketika terjadi kesalahan pada jangka pendek, model akan dikoreksi dan menemukan kembali keseimbangannya pada jangka panjang dengan membutuhkan waktu sebesar 0,13, berarti sekitar 1,4 kuartal. Nah, data kita ini kan kuartal nih teman-teman. Ya, kuartal 1 ya Pak. Jadi akan dikoreksi selama 1,4 kuartal. Seperti itu ya teman-teman cara membacanya. Ini adjust R square 0,40, R statistik di atas 4, kita bisa pastikan bahwa seluruh variabel independen dalam model berpengaruh terhadap jumlah uang beredar secara bersama-sama. Seperti itu. Nah, itu cara penjelasannya seperti itu. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan melakukan yang namanya forecasting, teman-teman. Untuk melihat bagaimana kita meramal kejadian yang akan datang. Oke, teman-teman bisa klik proc, lalu pilih make model di sini. Make model, nah ini adalah modelnya. Ya. Ini adalah modelnya dari variabel M, P maupun RGDP. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa model VAR maupun model VECM itu merupakan multivariate linear time series. Ada 3 variabel. Lalu teman-teman pilih solve di sini. Pilih solve sudah. Nah, ini cara forecastingnya teman-teman. Ya, kita pilih simulation tab, deterministic, dynamic solution. Ya, ini tidak perlu dirubah. Yang akan kita forecast berapa kuartal. Nah, contoh kita akan memforecast dari tahun 2013 Q1 dan 2014 Q4. Jadi kita akan melakukan peramalan untuk 2 tahun ke depan, yaitu sebanyak 8 kuartal. Itu 2013 Q1 sampai 2014 Q4. Kalau sudah, ini aktif baseline, tidak perlu dirubah. Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman pilih proc, lalu pilih make graph. Sudah? Nah, apa yang akan kita grab di sini? Ya, kita mulai sampelnya dari tahun 2012. Kita ambil dari data terakhir penelitian kita.
untuk membandingkan dengan nilai aktualnya, teman-teman. Nah, jadi aktualnya itu kita klik, kita checklist. Dan di sini semua variabel, all model, ini juga group by model variabel. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil forecast kita. Cara membacanya gimana? Ya, ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi kita bisa meramal bahwa forecast-nya itu yang warna hijau ini. Yang warna biru itu adalah nilai aktualnya. Jadi kita bisa meramal bahwa jumlah uang beredar pada tahun 2013 sampai 2014 itu akan meningkat. Peningkatannya itu melebihi nilai aktualnya. Sedangkan pada variabel harga, ya, kita bisa memprediksi bahwa harga di tahun 2013 dan 2014 itu juga akan meningkat, tetapi tidak berbeda jauh dengan nilai aktualnya. Yang cukup berbeda jauh itu adalah variabel GDP di sini, teman-teman. Variabel GDP kita bisa ramal bahwa tahun 2013 sampai 2014 kita forecast ini over optimistic. Nah ini, karena kenapa? Karena jarak antara forecast dan nilai aktual ini berbeda jauh. Ya. Itu cara membaca dari forecasting. Nah ini jadi kita bisa meramal kejadian yang akan datang atau memforecast apa sih kira-kira yang akan terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Kita bisa melihat bahwa keseluruhannya itu cenderung naik baik untuk jumlah uang beredar, harga maupun GDP. Tetapi variabel GDP itu peningkatannya sangat tinggi ya. Bisa kita kategorikan dia termasuk over optimistic ya. Sangat cepat ini. Untuk tahun 2013 sampai 2014. Nah, itu adalah cara membangun model VECM. Dan model VECM ini memang saya sengaja gunakan forecasting karena kenapa? Karena ada kointegrasi antar variabel sehingga itu akan mempengaruhi cara kita memforecast data. Nah, jadi teman-teman juga sudah belajar bagaimana cara forecast di sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini materinya cukup mudah. Bagaimana cara mengestimasi VCM? Kenapa di sini tidak ada teorinya? Teorinya ini sudah kita pelajari waktu kita membangun model ECM yang pertama kali. Di situ ada model ECM ya, atau ECT. Nah, kalau di ECT itu di ECM, kalau di VCM itu adalah Cointech tadi itu teman-teman. Itu untuk VCM. Nah, ini kurang lebih hampir sama, cuma pembangunan modelnya yang berbeda. Sedangkan persamaannya itu sama seperti membangun model VAR, yaitu ada matrix notation. Nanti cuma ditambah dengan error correction model di sini. Nah, ini sudah kita pelajari semuanya, sehingga kita hanya tinggal aplikasinya, dan saya tambah di sini cara melakukan forecasting. Ya. Biar teman-teman mengerti kejadian yang akan datang, sehingga teman-teman bisa memutuskan ketika teman-teman sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Kalau sebagai konsumen, tahun depan harga akan naik. Berarti dari sekarang teman-teman mulai mempersiapkan kejadian yang akan datang. Karena tahun depan akan naik, berarti saat ini saya akan lebih banyak saving. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan? Pak, kalau misalnya tadi yang di hasil di VAR awalnya itu nilainya udah negatif, terus itu gimana Pak? Lag-nya? Iya. Oke, contoh. Coba saya gunakan yang lain. Contoh ya, saya menggunakan UK ini, saya rubah. Kira-kira ada yang berubah. Satu, dua. Oke, perhatikan di sini Mas Zikri. Di sini nilainya di atas 1,9 apa tidak itu Mas? Iya Pak, kayak di bawah Pak. Nah di bawah, berarti penggunaan lag 1, 2 berarti tidak cocok. Kita rubah lagi. Estimate, lalu kita rubah 1, 3. Sekarang nilainya gimana ini Mas? Masih di bawah Pak.
Masih di bawah. Sekarang kalau saya coba turunkan aja. Sekarang gimana ini, Mas? Itu min 1,6 bukan ya, Pak? Ya, Di bawah. kalau sama min 1,9 lebih mana itu? Lebih besar berarti, Pak. Maksudnya lebih kecil mana? Oh, lebih kecil min 1,9, Pak. Nah, berarti kan masih belum ini. Kita coba lagi. Nah, pokoknya sampai ketemu nilai tes statistiknya itu di atas 1,9, Mas. Dan ini harus minus kointegrasinya. Nah, baru kita terima nilai lag-nya itu. Karena di sini tidak ada uji lag-nya. Nah, ini nggak ada uji lag di sini. Nah, kayak yang VAR itu kan ada lag kriteria. Kalau yang ini tidak ada. Maka kita harus coba satu-satu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau nggak dirubah gimana? Dipastikan dulu nilai kointegrasinya memiliki nilai T hitung yang lebih besar daripada 1,9. 1,9 atau min 2,04. Pokoknya sudah di atas itu. Ataupun lebih kecil dari itu. Itu baru kita terima model VECM-nya. Atau kita terima panjang lag-nya pada model VECM. Oke, jadi nanti teman-teman sudah mengumpulkan data, sudah mencari data, kira-kira cocoknya menggunakan model mana ini? ECM, lalu apakah VAR, apakah VECM? Ya, sudah ada 3, tinggal satu model terakhir yang akan kita pelajari minggu depan, itu model Autoregressive Distribute Lag Model. Setelah itu kita akan belajar data panel, dan setelah data panel, nanti teman-teman tinggal melaporkan mini skripsinya. Kalau ada kesulitan silahkan dihubungi ya. Jadi dari sekarang saya yakin teman-teman sudah mendapat modelnya. Ada yang cocok di VAR, ada yang tidak cocok di ECM, ataupun mungkin ada yang cocok di VECM ini. Ya. Jadi silahkan diaplikasikan dengan data teman-teman. Kira-kira mana model yang tepat untuk data yang kalian miliki saat ini. Atau penelitian yang akan diteliti.